Membangun kekayaan tidak banyak berhubungan dengan pendapatan atau hasil investasi, tapi banyak berhubungan dengan tingkat tabungan. The Psychology of Money, pelajaran abadi mengenai kekayaan, ketamakan, dan kebahagiaan. By Morgan Housel. Bab ke-10, menabung uang. Satu-satunya faktor yang Anda bisa kendalikan menghasilkan salah satu hal yang benar-benar penting. Betapa menakjubkan. Saya ingin meyakinkan Anda agar menabung uang. Tak akan butuh waktu lama. Namun, itu tugas yang aneh kan? Apa orang perlu diyakinkan agar menabung? Menurut pengamatan saya, iya, banyak yang perlu. Sesudah melebihi tingkat pendapatan tertentu, orang bisa dibagi menjadi 3 kelompok. Mereka yang menabung, mereka yang tak berpikir bisa menabung, dan mereka yang tak berpikir perlu menabung. Ini untuk 2 kelompok yang disebut terakhir. Gagasan pertama, sederhana tapi gampang terlewat, adalah bahwa membangun kekayaan tidak banyak berhubungan dengan pendapatan atau hasil investasi, dan banyak berhubungan dengan tingkat tabungan. Cerita singkat mengenai dahsyatnya efisiensi. Pada tahun 70-an, dunia tampak seolah akan kehabisan minyak. Perhitungannya tak sukar. Ekonomi global menggunakan banyak minyak. Ekonomi global tumbuh dan jumlah minyak yang dapat kita ambil tidak mencukupi. Kita tidak kehabisan minyak, untungnya. Namun itu bukan hanya karena kita menemukan lebih banyak minyak atau bahkan menjadi lebih jago mengambilnya dari dalam tanah. Alasan terbesar kita berhasil mengatasi krisis minyak adalah karena kita mulai membuat mobil, pabrik, dan rumah yang lebih efisien penggunaan energinya daripada dulu. Amerika Serikat menggunakan 60% lebih sedikit energi per dolar PDB hari ini dibanding pada tahun 50-an. Rata-rata jarak tempuh semua kendaraan persatuan bahan bakar sudah lebih tinggi sejak tahun 75. Ford Taurus tahun 89 rata-rata bisa menempuh 7,7 km dengan bahan bakar 1 liter. Chevy Suburban tahun 2019 bisa menempuh jarak yang sama dengan bahan bakar berjumlah sama, tapi mobilnya berupa SUV sangat besar, sementara Ford Taurus merupakan sebuah sedan. Dunia menumbuhkan kekayaan energi, bukan dengan menambah energi yang dimiliki, melainkan dengan mengurangi energi yang dibutuhkan. Produksi minyak dan gas Amerika Serikat telah naik 65% sejak tahun 75. Sementara penghematan dan efisiensi sudah menambah apa yang bisa kita gunakan dengan energi itu sampai melebihi 2 kali lipat. Jadi mudah melihat mana yang lebih berpengaruh. Yang penting di sini adalah bahwa menemukan lebih banyak energi itu sebagian besar di luar kendali kita dan penuh ketidakpastian karena mengandalkan campuran geologi, geografi, cuaca, dan geopolitik. Namun menjadi lebih efisien dalam menggunakan energi itu sebagian besar berada dalam kendali kita. Keputusan membeli mobil lebih ringan atau naik sepeda ada di tangan Anda dan punya peluang 100% menaikkan efisiensi. Sama saja dengan uang kita. Hasil investasi bisa membuat Anda kaya. Namun ampuhnya suatu strategi investasi dan berapa lama ampuhnya dan apakah pasar mendukung selalu tidak pasti. Hasilnya diselubungi ketidakpastian. Tabungan pribadi dan gaya hidup sederhana, penghematan dan efisiensi keuangan adalah bagian rumus uang yang lebih banyak bisa Anda kendalikan dan punya peluang 100% efektif sekarang maupun pada masa depan. Jika Anda memandang pembangunan kekayaan sebagai sesuatu yang akan memerlukan lebih banyak uang atau hasil investasi besar, boleh jadi Anda menjadi pesimis seperti orang-orang yang khawatir dengan energi pada tahun 70-an. Jalan ke depan tampak berat dan tak bisa dikendalikan. Jika Anda memandangnya sebagai didorong sikap hemat dan efisien Anda sendiri, nasib Anda akan lebih jelas. Kekayaan hanya kumpulan sisa sesudah Anda membelanjakan apa yang Anda dapat. Dan karena Anda bisa membangun kekayaan tanpa pendapatan besar, tapi tidak bisa membangun kekayaan tanpa tingkat tabungan tinggi, jelas yang mana yang lebih berpengaruh.
Demikian The Psychology of Money, bab ke-10 bagian pertama. Saya Roswita Anggraini, sampai jumpa di bagian selanjutnya. Terima kasih.